Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Putri Amanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Apa aktivitasnya saat ini? Aktivitasnya saat ini adalah menjalani asistensi mengajar, di samping juga tetap melanjutkan kewajiban di kampus untuk menyelesaikan penyusunan akhir skripsi. Dan masuk ya, jadi sekarang ini sementara asistensi mengajar di sini ya. Di sisi lain sudah melaksanakan penelitian ya, atau baru menunjukkan proposal. Sementara mengajukan Sementara menyusun proposal untuk siap seminar proposal. Seperti apa yang kita sepakati kemarin bahwa pertemuan ini kita akan melakukan sesi coaching. Saya sebagai coachnya dan Putri sebagai coachingnya atau biasa disebut dengan lain. Di mana coaching itu adalah memfasilitasi seorang klien untuk bisa menemukan tujuannya, apa yang akan dicapai, kemudian bisa menemukan langkah dalam pencapaian tujuan, serta bisa mendeskripsikan menemukan juga sumber daya yang dimiliki untuk sumber daya dan dalam diri sendiri atau sumber daya yang sifatnya ada. Apakah Putri Amanda bersedia? Selama sesi coaching ini tentu saya sebagai coachnya berkomitmen untuk menjadi pendengar yang baik dan mendukung sepenuhnya. Dan ini saya juga akan berusaha mencoba mengeksplorasi keuangan juga. Apakah tidak berat? Oke. Sesi coaching ini nanti kita akan lakukan sekitar 45 apakah bersedia? Saya akan memulai dengan menanyakan coaching goals, bagaimana coaching goals itu, menanyakan apa tujuan daripada Putri, kemudian kita bahas langkah-langkah masing-masing. Kemudian di akhir sesi nanti saya juga akan menanyakan tentang kesimpulan, kemudian kesimpulannya atau rencana aksi yang akan dilakukan secepatnya dalam hal pencapaian tersebut. Dan tentunya saya meminta itu. Apakah oke? Bisa? Kita lanjut ya. Bisa? Di dalam sesi coaching kita ada nanti peluang dari topik yang akan kita bahas. Boleh saya dulu? Ya? Tidak merasakan dan ada keberatan? Tidak. Oke. Sebelumnya itu juga saya meminta isi sama Putri Amanda. Saya ingin mencatat apa yang menjadi pencapaian kita atau tidak melawan. Dan saya sebagai coach tentu menjaga hal-hal yang namanya sifat aktivitas. Jadi tidak perlu merasa signifikan atau takut mengungkapkan atau menemukan potensi dirinya, karena itu saya akan jaga ya. Dari beberapa yang sudah kita sepakati, termasuk meminta isi mencatat, kemudian bersedia ada question masih sebelum kita Rasa tidak ada. sudah jelas ya. Kemudian kira-kira apa yang menjadi tujuan Tujuan utama saya
kalau ingin menjadi itu sudah lebih spesifik lagi ya sudah jadi selesai kuliah tapi kita selesai itu akademinya apa lagi jadi tapi sebenarnya masih menjadi cita-cita. Kira-kira kapan rencana akan cita-cita yang bisa diprediksikan itu? Kurang lebih 1 sampai 3 tahun ke depan. Target sekitar 3 tahun. 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan interview sudah bisa mencapai tujuannya menjadi sendiri. Saya membayangkan 3 tahun ke depan 3 hari kemudian. Setelah itu kan kita bagaimana sih? Jadi itu tidak sederhana karena 3 hari ke depan sudah menunjukkan bayangkan bahwa kita sudah bisa menjadi. Dimana cita-cita itu kan bisa tujuan itu bisa dicapai. Secara keinginan itu maunya di daerah sendiri, di kampung halaman, misalkan nanti ditempatkan di daerah sendiri karena bisa dekat dengan orang tua dan juga Sedikit sekarang kalau mau secara keinginan itu maunya di kampung halaman sendiri di daerah karena biar dekat dengan orang tua dan juga lebih fleksibel. Jadi dia di sini ingin mencapai cita-citanya sebagai guru. Kalau yang dia inginkan dimana harus menjadi guru, dia lebih memilih daerahnya sendiri dekat dari orang tua, kemudian katanya lebih fleksibel. Ya, bisa saya katakan begitu? Barang apa yang benar? Bersama siapa kira-kira? Dia itu bisa mencapai tujuan. Bersama dukungan dari orang tua atau Selama ada itu tujuan yang ingin dicapai itu bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan sendiri atau bersama orang tua. untuk prosesnya pasti tidak bisa dilakukan secara sendiri. Pasti membutuhkan bantuan dari teman-teman, lingkungan, orang tua, tetapi secara yang utamanya harus dari diri kita sendiri, kayak semangatnya, usahanya harus dari diri kita sendiri. Walaupun di samping itu tetap membutuhkan bantuan dari orang lain. Kira-kira bisa mungkin apa itu bahwa Anda sudah mencapai tujuan? Buktinya itu ketika saya sudah benar-benar mendapatkan tempat atau sekolah yang mau menerima saya untuk mengabdi, mengajar, dan sudah memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya layak untuk menjadi seorang guru di sekolah tersebut. Saya ulang sekali lagi bahwa yang menjadi bukti bahwa pencapaian tujuan apabila benar-benar pasti ada sekolah yang menerima diri sebagai guru dan memberikan kepercayaan dalam melakukan aktivitas kehidupan guru ya. Apa yang kurang terbatas? Ya, aku kurang kira-kira terbatas dan itu menjadi Sama seperti tadi ketika sudah diberikan
Argentina bisa lebih cepat. Menurut dia, dalam hal pencapaian tujuan Indonesia menjadi guru, itu apakah itu masuk dalam kategori kendala ini? Apakah Anda punya kemampuan untuk mencapainya? Insya Allah Boleh saya itu apa misalnya kemampuan itu? kalau saya rasa pastinya itu kemampuan akademik, karena saat ini sedang berkuliah dan sedang tentunya terus mencari ilmu pengetahuan dari bangku perkuliahan, kemudian kemampuan sosial, kemampuan moral atau etika, kemampuan karakter. Untuk bisa menjadi guru, mungkin bisa mendefinisikan bahwa kemampuan yang mungkin dimiliki oleh guru Seperti yang tadi saya sebutkan, itu kemampuan akademis tentunya, karena itu hal yang paling penting untuk menjadi seorang guru. Kemudian karakter, moral, etika, karena kita sebagai guru memberikan contoh kepada siswa. Kemudian juga kemampuan sosial, karena ini kita akan selalu bersosialisasi. Apakah kau memiliki semua kemampuan itu? Saya rasa itu Ya, alhamdulillah, masya Allah. Kau memiliki semua kemampuan itu, biasa dengan kemampuan profesional, ya, kemampuan sosial, dan kemampuan kemampuan sini adalah ketiganya itu bisa bagaimana Anda memperoleh kompetensi untuk kompetensi akademik itu menurut saya pastinya didapatkan dari perkuliahan, proses belajar di formal, proses informal di kampus. Kemudian untuk etika itu didapatkan juga dari pendidikan formal, dari kecil, dan juga pastinya dari lingkungan, dari orang tua. Dan untuk sosial itu saya rasa dapatkan dari interaksi kita dengan lingkungan sekitar. menurut diri apakah tujuan atau penting bagi guru? Sangat Tapi penting. menurut apakah ini prioritas saat ini? Prioritas? Menurut saya apa pentingnya tujuan? Tentunya tujuan hidup agar kita tahu apa yang akan kita lakukan ke depan dan bagaimana kita merencanakan ke depan, dan agar hidup kita lebih terarah dan punya tujuan atau Jadi dia mengatakan bahwa tujuan itu memang sangat penting. Istilahnya sudah bagian dari posisi kita untuk mencapai tujuan kita, ya hidup juga jadi orang kita tujuan. Kapan kita kira-kira dimulai langkah-langkah untuk bisa mencapai tujuan? saya rasa saat ini dari awal masuk kuliah itu sudah memulai langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang akan saya raih. Jadi dari awal kuliah Sudah mulai sejak diputuskan untuk kuliah pendidikan merupakan langkah awal dalam pencapaian. Artinya di sini sudah lama merencanakan, sudah lama menetapkan tujuan dan sudah lama mulai di langkah awal. Ya. Tapi untuk saat ini sudah di posisi asisten namanya, sudah memulai pencapaian
tahun atau 1 tahun ke depan saya harus sudah bisa menyelesaikan studi saya. Bisa deh di Berapa? Ya, 1 tahun Di 1 tahun ke untuk depan. menyelesaikan studi saya. Kemudian untuk menjadi seorang guru seperti yang seperti saya sebutkan tadi mungkin sekitar 3 tahun ke depan baru saya merasa layak atau pantas. Oke, saya ulangi lagi, saya diskusikan dunia kesempatan sekitar 1 tahun ke depan sudah melakukan di 1 tahun ke depannya akan memulai langkah-langkah untuk bisa menjadi karena 3 tahun yang akan berikut betul-betul sudah dicapai, bukan lagi yang berproses, bukan lagi yang betul-betul sudah dicapai. Maka seperti itu. Menilai untuk pencapaian tujuan itu lagi yang istilahnya ke depan. Kemungkinan ada gejala-gejala atau tantangan ataukah bisa dikatakan hambatan-hambatan yang bisa kita hadapi dalam hal pencapaian tujuan. Kalau hambatan pastinya ada. Menurut saya itu hambatannya bisa datang dari diri saya sendiri, seperti rasa malas atau jenuh, bosan, kemudian juga tantangan-tantangan yang tidak bisa saya kendalikan, misalkan kayak persaingan di luar atau hal-hal yang ya seperti persaingan dan banyaknya orang-orang yang pastinya juga ingin menjadi guru sama dengan saya, jadi itu mungkin yang akan menjadi hambatan bagi saya. Saya narasikan kembali yang dipikirkan di Putri bahwa kemungkinan yang menjadi penghambat atau tantangan yang akan dihadapi ke depannya itu adalah saling mencegah jalan yang sendiri atau malah jenuh bosan semuanya karakter pribadi istilahnya yang datang di luar begitu ketat untuk saya ya begitu ketat untuk saya di luar itu banyaknya ada yang menunjukkan setiap tahun dan semua ingin menjadi ya kira-kira apa yang paling dipersiapkan untuk menghadapi tantangan ini? Untuk persiapannya pasti terus belajar dan sebisa mungkin terus melanjutkan pendidikan sebisa kita dan terus menambah wawasan pengalaman untuk menambah literasi agar kita bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Tantangan yang luar biasa ya. Setiap orang yang berburu menjaga tujuannya pasti digunakan. Ya itu isi sendiri istilahnya yang persaingan tadi. Bagaimana kita mengatasi tantangan itu dan kemudian meningkatkan kompetensi. Begitu mau kompetensi dalam hal akademik.
untuk mencapainya itu? Iya. Iya. Itu sumber daya dari diri atau dari luar atau bagaimana? Saya rasa sumber daya dari diri sendiri. Saya menyetujui bahwa saya sudah menempuh pendidikan, misalkan nanti setelah saya selesai sudah menempuh pendidikan S1, jadi sedikit banyaknya pasti ada ilmu atau pengetahuan yang saya peroleh dari bangku perkuliahan. Apakah selama ini Dwi merasa tidak ada sumber daya dari luar diri itu, dari luar diri sendiri yang mendukung untuk pencapaian ini? Saya rasa ada juga dukungan dan support dari orang tua yang terus mendukung, yang terus memfasilitasi proses perkuliahan, karena perkuliahan tidak akan bisa berjalan juga tanpa adanya dukungan support dari orang tua. Finansial terutama. Ya, finansial terutama. Ya, oke, Dwi memiliki sumber daya, tapi masalah kompetensi dan dalam diri sendiri. Ya, sumber daya dari luar itu yang adalah dari keluarga, orang tua, dan yang tak kalah penting juga adalah sumber daya finansial, ya. Kira-kira apa dampak yang akan terjadi apabila hasil itu telah diberikan, hasil tercapai, apa dampak kecil yang bisa, yang mungkin terjadi? Tentunya saya rasa akan banyak dampak positif ketika saya sudah meraih cita-cita saya menjadi seorang guru. Yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dampak terbesar itu akan saya rasakan pada diri saya sendiri, di mana saya sudah bisa berdiri sendiri, saya sudah punya kegiatan, punya aktivitas, dan membuat orang tua saya bangga, bahagia, senang, dan orang-orang di sekitar saya, lingkungan saya, masyarakat, dan juga nanti siswa-siswa atau peserta didik yang akan saya ajarkan. Oke. Saya memproposisikan satu kalimat. Dwi sudah bisa mencapai pada kata sejahtera. Apakah menurutmu betul? Ya, sudah. Sejahtera dalam hal ini kayak sudut psikologis masih bisa tercapai, walaupun masih jauh dari kata sejahtera terus, tapi ya sejahtera. Untuk saat ini atau Yang nanti nanti dampaknya. Oh iya, sejahtera. Ya, bisa dikatakan Iya. begitu. Saya sudah Karena merasa. sudah bisa hidup mandiri. Iya. Amin. Aminkan. Nah, baiklah. Jadi kita kembali mengingat apa yang sudah kita bukan yang berbeda, mulai dari tujuan kita kemudian bisa mendiskusikan. Kalau kita mampu mencapai itu,
semua dalam pencapaian itu, apakah dia sebenarnya membutuhkan pikir? Kembali. Dari kita ya. Dari lingkungan atau dari orang-orang terdekat seperti dia? Iya, memerlukan. Membutuhkan pikir. Pikir dalam bentuk apa yang kamu butuhkan? Seperti dukungan dan juga apa ya, respon baik dari orang-orang di sekitar saya terhadap apa yang saya lakukan. Oke. Itu yang dibutuhkan. Pikir yang dibutuhkan dia adalah support yang baik, ya. Itu lebih bisa diberikan dukungan sepenuhnya dari teman-teman yang terdekat. Apa tujuan untuk mendapatkan pikir itu? Agar tetap apa ya, semangat dan selalu ya semangat dan bisa menjalani hari-hari dengan baik jika terus mendapat support dan dukungan dari orang-orang di sekitar. Oke. Tentunya untuk bisa kita mendapatkan pikir yang berikutnya. Aku tidak mengenal daripada sulit akan menjadi sumber daya untuk bisa dikelola akademinya. Apakah kamu ingin sumber daya cita-cita yang bisa menjadi? Saya rasa seperti apa namanya? Apakah kamu memiliki sumber daya yang bisa kita maksimalkan untuk pencapaian tujuan? Ya, bisa diselesaikan dalam bahasa apa sumber daya? Ada pengetahuan mungkin, wawasan dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama perkuliahan. Tadi sudah kita mencoba membahas tentang tujuan tersebut yang akan diambil, yang akan dilakukan, kemudian sudah menganalisa juga kemungkinan faktor-faktor yang menghambat yang pencapaian tujuan, dan sudah bisa juga kami juga sampaikan berberikan masalah bagaimana mengatasi hambatan-hambatan itu. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk mencapai tujuan kembali sumber daya yang kita miliki sudah ada juga disampaikan. Kemudian dampak daripada hasil yang sudah ada, banyak dampak positifnya. Kira-kira menurut dia apa tujuan kita yang menentukan apa tujuan yang kita saya ulangi sekali lagi, apa feedback yang Anda bisa berikan kepada saya sebagai coach? Selama ini saya masih praktik coaching, tapi saya ingin memperbaiki kualitas pelayanan saya terhadap klien. Bisa mungkin berupa saran atau apa yang menunjukkan Saya rasa untuk secara yang sudah dijalankan dari awal sesi coaching sampai saat ini saya sudah merasa nyaman dan juga baik, serta tentunya dengan bantuan ibu jadi lebih terarah. Dan untuk saran atau ini saya rasa sudah tidak ada lagi, sudah sangat baik dan sudah termasuk mengenal pikiran ya, diri sendiri. ya. Terima kasih untuk itu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk saya membutuhkan pikir, saya ingin yang terbaik juga kualitas saya sendiri. Jadi itu akan timbul istilahnya
original kita bisa saling terima kasih untuk sesi ini. Saya doakan dari sesi ini saya doakan semoga 3 tahun ke depan saya mendengarkan kabar bahwa Adi sudah menjadi guru di kampungnya di Boyolali. Dan predikat jadi